Bro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menulis itu di dalam benderanya. Bro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali menulis itu di dalam benderanya. Semua bersepakat Rasul tidak pernah menulis, Rasul tidak pernah membaca. Makanya kalau Felix Xiao mengatakan bahwa Rasulullah menulis sendiri kalimat syahadah di dalam bendera, bohong dia ini. Jelas dia bohong. Karena kita dari kecil ngaji selalu diajarkan dalam setiap ulama tafsir mengatakan Rasul tidak pernah membaca, Rasul tidak pernah menulis. Kalau kemudian Felix Xiao sebagai dedengkot Hizbut Tahrir mengatakan Rasul yang menulis kalimat tauhid di dalam benderanya, ini kadzab. Ziarah kubur dan thariqah. Kalau saya boleh bertanya, lantas sekarang kalau ada kaum muslimin mengharamkan maulid, mengharamkan thariqah, mengharamkan ziarah kubur, sesungguhnya mereka ini tumbuh dari mana mereka ini? Ini aneh. Kok ada orang mengharamkan maulid? Ini kelompok ini tumbuh dari mana? Akhirnya mereka tidak mengerti sejarah Rasulullah yang seperti ini, yang kemudian setelah itu dilakukan oleh para ulama dan terus sampai akhirnya Islam sampai ke Indonesia. Akhirnya dengan peringatan Maulid kita ingat, oh Rasulullah yang membawa Islam ternyata hanya berada di Makkah sampai Madinah. Nah, orang yang bisa belajar sama Rasulullah, oh mereka yang disebut sahabat. Lah orang yang bisa belajar sama sahabat gak ketemu Rasul, oh mereka yang disebut tabi'in. Lah orang yang bisa belajar sama tabi'in, oh mereka yang disebut tabi'in. Lah orang yang bisa belajar sama tabi'in, oh mereka yang disebut tabi'in. Lah kita ini belajarnya sama siapa? Sama al-ulama warasatul anbiya. Artinya bahwa kedudukan kita adalah pengikut Rasulullah, tapi pada pangkat muridnya ulama. Kalau sebutan tabi itu diberikan ke kita, maka kita sudah nggak bisa ngitung, pasti sudah tabi panjang. Nah ini. Nah, orang yang mengerti kedudukan seperti ini tidak akan melunjak, tidak akan meranyak minta kedudukan yang bukan kedudukannya, karena pasti tidak akan mengalami sesuatu yang sama. Contoh seperti apa? Enggak usah jauh-jauh, khusus Al-Quran. Al-Quran itu di zaman Rasulullah tidak ditulis karena sahabat itu bisa menulis dan bisa membaca. Rasul gak bisa baca, makanya orang itu heran, orang gak bisa baca, gak bisa nulis, kok bisa mengeluarkan Quran, mengeluarkan hadis. Dan itu dijelaskan oleh ulama tafsir sampai tafsir kholaf, bukan hanya tafsir salaf. Semua bersepakat Rasul tidak pernah menulis, Rasul tidak pernah membaca. Makanya kalau Felix Xiao mengatakan bahwa Rasulullah menulis sendiri kalimat syahadah di dalam bendera, bohong dia ini. Jelas dia bohong. Karena kita dari kecil ngaji selalu diajarkan dalam setiap ulama tafsir mengatakan Rasul tidak pernah membaca, Rasul tidak pernah menulis. Kalau kemudian Felix Xiao sebagai dedengkot Hizbut Tahrir mengatakan Rasul yang menulis kalimat tauhid di dalam benderanya, ini kadzab. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati. Rasul gak pernah baca, Rasul gak pernah nulis. Demi kepentingannya jangan sok-sokan ya. Enak dulu itu loh, mu'alaf kalau nggak ngaji dianggap ulama, itu ya begitu. Hati-hati. Rasul nggak bisa baca, makanya sekretaris Rasul itu banyaknya luar biasa. Tulis. Lah sahabat itu sudah bisa baca, sudah bisa nulis, maka Quran tidak dibaca, tapi disuruh menghafal
menghafalkan. Makanya sahabat itu hafal Quran. Karena sahabat hafal, maka dia tidak menulis dan tidak membaca. Saya hafal baca istri saya, maka nggak pernah bawa fotonya. Ini yang harus dipahami. Tapi begitu Rasulullah meninggal, sahabat di bawahnya ngajar yang tidak ketemu Rasulullah. Maka kemudian ada pelajaran menulis. Karena tabiin tidak ketemu Rasul, harus diajarkan Quran dengan ditulis. Maka sahabat Abu Bakar tidak menulis, sahabat Umar menulis. Lah Quran ditinggal sahabat, diserahkan kepada tabi'in, diajarkan ke bawahnya. Nggak bisa dibaca karena tulisannya sahabat, tulisan generasi pertama itu longkek-longkek kayak cacing, yang dikenal dengan tulisan Arab kuno itu nggak ada titiknya. Maka agar generasi di bawahnya bisa baca, maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali. Generasi bawahnya nggak bisa baca karena titik-titik tok, diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian Quran menyebar kemana-mana, lidah orang berbeda. Ada lakanut dibaca lakanui oleh orang Padang, oleh orang Turki mustaqim bacanya mustaqim, Andalusia wadduha wadduhe, orang Sunda alladzina alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayyu ya qayyum ya kayyuku yuka yumu, rabbil alamin rabbil ngalamin. Karena punyanya Honocoro podo Tosowolo podo Joyo nyomogo podo. Orang Bali nggak bisa sirotol, bisanya sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Bali, orang Bugis nggak bisa bilang alaihim, bisanya alaihing. Makanya Abdurrahman keluarnya berdua mang. Ini keluarnya berdua mang. Nah ini biar seluruh dunia bisa membacakan, bisa membaca Al-Quran, maka dibikinkan ilmu yang dikenal dengan ilmu At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Baru setelah itu kepikiranlah hadis Rasulullah bagaimana. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan seluruh orang. Kamu dapat hadis bagaimana dulu? Karena kamu tidak ketemu Rasulullah, jangan sekali-sekali kamu mengatakan saya mendengar dari Rasulullah. Oh iya, gimana caranya? Kamu dengar dari mana? Oh dari sini. Terus habis itu yang ini dari mana? Dari sini. Yang ini dari ini. Oh ini. Oh ini yang kemudian an itu harus dijelaskan. Oh iyalah, dulu katanya apa? Rasul memerintah. Oh ya tulis amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Nah yang ini, oh dulu Rasul begini kalau dari sini dari apa? Melarang. Lu tulis nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kaza. Rasul melarang ini. Nah yang kamu, oh dari sini katanya kenapa? Rasul bareng menjalankan sesuatu bersamanya. Oh ya tulis saja kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kaza. Nah ini, oh saya cuma lihat tok, katanya ini dari mana? Ya tulis ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kaza. Nah ini katanya ini cuma denger tok, sami itu qala Rasulullah. Enggak boleh terus menurut Rasulullah, enggak boleh, katamu siapa? Nah, harus kamu sebutkan dari ini. Lah ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnahnya tetap, wal jamaahnya berubah. Lah kita ini wal jamaah Banyuwangi. Maka sunnah Nabi yang mengajarkan kita untuk berkorban unta, wal jamaah Banyuwangi tidak bisa karena lahirnya kebo sapi. Memaksakan sunnah pakai unta, ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Nah, ini loh wal jamaahnya beda. Rasulullah di sana makan pakai 3 jari, itu sunnah. Sahabat bisa menjalankan karena sama-sama orang Arab, tabiin masih orang Arab. Begitu wal jamaahnya ulama di Banyuwangi, di Raga Jampi, tidak bisa karena yang dimakan soto pakai 3 jari kocar kacir. Rasulullah di sana sunnahnya apa? Pakai jubah.
kemana-mana laki perempuan pakai jubah. Wal jamaah sana masih bisa, tapi wal jamaah sini yang ibu-ibu kalau dijubahi nggak bisa tandur, nggak bisa gerep, keserimpet di sawah. Loh ini beda, makanya Rasul sunnahkan zakat fitrah pakai khintoh atau gandum, di sini pakai beras atau jagung. Ini wal jamaahnya beda. Makanya ulama-ulama di Indonesia selalu mengajarkan bagaimana mengikuti ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lah karena kondisinya Islam di Indonesia yang lebih banyak yang disebut Nusantara, maka ahli sunnah wal jamaahnya menggunakan wal jamaah Nusantara, maka Islamnya sering disebut sebagai Islam Nusantara. Kenapa Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara itu Islam baru, itu bukan Islam yang ada di Nusantara.